Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandeka Herwanto, NIM 190 512 1485 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Apa itu internet? Internet adalah hal yang sudah tidak lagi asing di zaman sekarang. Penggunanya pun sudah meluas, menjangkau semua kalangan, baik anak kecil maupun generasi yang sudah tidak muda lagi. Internet yang merupakan kependekan dari Interconnection Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Sistem Global Transmission Control Protocol or Internet Protocol Suite atau TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran penggunaan di seluruh dunia. Sebelum internet muncul sekarang, dahulu sudah ada teknologi komunikasi yang berbasis digital, namun belum secanggih pada abad 21. Lalu bagaimana sih asal-usul internet sampai bisa jadi secanggih sekarang? Inilah perkembangan secara internet dari awal mula adanya pendahulu internet sampai sekarang bisa secanggih ini. Awal mula munculnya internet, Departemen Pertahanan Amerika memulai sebuah proyek teknologi tinggi yang dijuluki ARPA. ARPA atau kepanjangannya Advanced Research Project Agency adalah jaringan komputer yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Salah satu sasarannya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi komputer. Munculnya prinsip transfer data. Pada awal tahun 1960-an, muncul teori mengenai paket switching yang dapat diimplementasikan di dunia nyata. Kemudian pada pertengahan 1960-an, ARPA berkembang menjadi ARPANET yang bertujuan untuk mempromosikan cooperative networking of time sharing computers. Dan selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hapley mengembangkan teknologi transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori pada bidang ini. Pada tahun 1960, seorang ilmuwan yang bernama Paul Baran menerbitkan sistem telekomunikasi jaringan untuk Amerika Serikat. Nah, sistem ini dirancang dengan tujuan sebagai pertahanan diri jika suatu terjadi perang nuklir. Dalam sistem ini, informasi yang muncul dibagi-bagi ke dalam informasi yang lebih kecil yang disebut message log atau blok pesan. Ilmuwan lain seperti Donald Davis mengembangkan ilmu tentang teknologi jaringan yang hampir mirip dengan sistem telegraf yang sudah ditemukan sebelumnya. Dengan menggunakan teori matematis, riset pun dilakukan oleh para ilmuwan seperti Tommy Crash dan Paul Baran yang juga didanai oleh militer Amerika Serikat. Selanjutnya, pertama kalinya saling terhubung. Salah satu ilmuwan yang telah melakukan riset mengenai teknologi komputer ini adalah Lawrence Roberts dan Thomas Merrill. Mereka mencoba menghubungkan dua buah komputer yang terpisah jarak jauh. Dua komputer ini dihubungkan dengan menggunakan garis telepon 1200 byte per second. Dan percobaan tersebut menghasilkan bahwa meski dua komputer terpisah jauh, mereka masih dapat saling terhubung untuk saling bertukar file. ARPA menunjukkan ARPANET. Sebelum ARPA meluncurkan jaringan komputer yang diberi nama ARPANET, seorang ilmuwan bernama Lawrence Gilham Robert bekerjasama dengan sebuah komunitas yang dibiayai oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Nah, komunitas ini memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem jaringan berupa struktur dan spesifikasi yang dimiliki oleh ARPANET. Selanjutnya ditemukan surat elektronik
pada tahun 1971 lah awal mula ditemukannya surat menyurat secara elektronik. Orang yang pertama kali mencoba menggunakan surat elektronik ini adalah Ray Tomlinson, seorang programmer komputer. Dia menggunakan email ini untuk mengirim pesan dirinya sendiri dari satu PC ke PC yang lain. Penemuan istilah internet dipopulerkan oleh Vint Cerf dan Bob Hahn yang dijuluki sebagai bapak internet dunia melalui hasil karya yang ditulis di jurnal dengan tema Transmission Control Protocol dengan judul A Protocol for Packet Network Interconnection. Adanya internet sebagai jaringan LAN. Jaringan LAN pertama kali muncul pada tahun 1976 yang kemudian digunakan oleh Ratu Elizabeth II untuk mengirimkan email. Ratu Inggris tersebut mengirimkan email dari Royal Signal Plus Radar Establishment di Malvern, Inggris. Selanjutnya munculnya TCP/IP. TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol merupakan bahasa komunikasi basic protokol yang berfungsi untuk menyesuaikan data dan transfer data dari PC satu ke PC yang lain yang terdapat di dalam satu jaringan komputer. Nah, setelah TCP/IP dikembangkanlah pula jaringan PC yang lebih luas, yaitu WAN atau kepanjangannya yaitu Wide Area Network. Misalnya adalah penyiaran World Wide Web atau bisa disebut dengan WWW. Perkembangan hypertext yang semakin pesat memudahkan manusia dalam bertukar data. Nah, dari situlah awal mula munculnya istilah WWW atau World Wide Web. WWW adalah sejenis browser dan program editor yang digunakan untuk menjelajah di dalam komputer melalui jaringan. Penyiaran broadcast radio melalui internet. Pada tahun 1993, jumlah website tercatat sebanyak 600 buah dan pemilik domain .org dan .gov. Yang pertama kali adalah PBB dan White House yang berada di Amerika Serikat. Pada tahun ini, browser pertama yang dibuat dan dapat diunduh oleh masyarakat bernama Mosaic. Di tahun 1994, muncul toko online seperti Amazon.com, Craigslist, dan eBay. Mereka menjadi website pelopor terbentuknya toko online dan masih tetap eksis hingga kini. Adanya jaringan peer-to-peer. Pada 1999, Netscape diakuisisi oleh AOL. Setelah itu, para pengguna internet beralih menggunakan peer-to-peer data dalam melakukan transfer file. Setelah Netscape gulung tikar, secara fenomenal muncul layanan musik Napster. Napster ini memanjakan para penggunanya dengan membagikan berbagai lagu melalui internet. Namun, hal itu tak berlangsung lama karena pada tahun 2001, Napster menyebabkan industri musik mengalami banyak kerugian. Kru luar angkasa dapat mengakses internet. Nah, pada tahun 2010, Facebook tercatat sudah memiliki pengguna aktif sebanyak 400 juta. Dan pada tahun yang sama, kru dari ISS atau International Space Station sudah bisa menerima akses internet di luar angkasa. Perkembangan sarana untuk saling berhubung dengan orang terdekat pun makin menggeliat pada tahun ini. Terdapat 375 juta website di internet. Dikutip dari Netcraft, sampai tahun 2011 tercatat sebanyak 375 juta situs yang terdapat di internet. Hal ini seiring kemunculan iPad dan PC touchscreen yang membuat nyaman para penggunanya untuk berselancar di dunia maya. Nah, itulah secara pengalaman perkembangan internet yang dapat saya jelaskan.
Sekarang pengguna internet makin banyak dan akses internet pun juga makin mudah. Transaksi jual beli secara online maupun sarana transportasi berbasis internet pun sudah banyak dijumpai. Sebagai generasi milenial, tentu kita perlu mengetahui sejarah internet karena dapat menambah wawasan keilmuan yang kita miliki. Di sisi lain, sejarah bukan hanya kenangan, namun juga bisa menjadi contoh serta pelajaran bagi masyarakat sesudahnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.